Endless Battle will be good sih. Endless Battle dan sisanya defense seperti yang Pak Oke Purwo lah, bilang. kalau begitu. Jadi buat teman-teman sana di luar sana, pendukung dari RRQ Aussie, pendukung dari Geekfam, langsung aja nongol di kolom komen. Buktikan bagaimana kesulitan kalian untuk mendukung dari kedua tim yang akan berlaga. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama di game yang pertama, di match yang pertama, di hari yang kedua, week yang ke-6 MPL ID Season 9. Siap, pertemuan di leg yang kedua RRQ Aussie melawan tim Geekfam. Leg pertama memang RRQ 2-0, tapi apakah bisa diulang kembali karena Geekfam ini mereka nothing tulus di game kali ini, di match kali ini juga. Yap. Ini dia udah ada pergerakan yang langsung dilakukan oleh beberapa player, tapi Skylar. Oh my god, sedikit lagi dan first blood-nya berhasil diamankan oleh Geekfam sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Violence tadi. Early game dari Geek itu bahaya pisan loh. Bahaya banget dan mereka berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah first blood nih Bude. Ya serem banget karena mereka berhasil untuk nggak cuma ngeharas dari first blood, tapi arah top lane-nya. Dari Skylarnya harus recall pulang dan mengakibatkan otomatis dari segi level, dari segi farmingannya Beatrix akan lebih superior di area top lane. Jadi Geekfam udah bisa dibilang mereka ngemenangin dua aspek, dua laningnya. Dan Raptors menggunakan Kalir untuk menjadi satu roamernya, sementara Hans dengan Kari udah level 2, ada Demon Slayer yang dia bawa pula, R7 dengan Grok berada di area XP lane. Ya, nih cepet-cepetan buat farming juga sih. Kita tahu Kari ini si Hero season berapa ya? Udah lama banget. Lama banget. Tapi memang untuk melawan meta-meta sekarang itu cocok. Kari bisa nge-meltdown semua armor milik hero-hero tebel RRQ Aussie. Jadi Hans dibutuhkan untuk berfarming Ria secepat mungkin. Oke, masalahnya di saat ada hero-hero tebel ya Kari akan langsung dipanggil ya dari asramanya. Kari, keluar lu. Ayo. Main dulu masalahnya ini tebel-tebel semua. Tapi sekarang Albertnya udah mulai melakukan sebuah pergerakan, ditabrakin langsung oleh Renvi. Ada sebuah backupan yang begitu baik dilakukan oleh Chow itu sendiri. Ya, ini adalah fungsi dari Renvi yang bakal menahan semua projectile dari RRQ Aussie. Dan gerakannya akan dipatahin terus. Dia bahkan bisa nabrak-nabrakin kayak Johnson aja. Jadi bisa gitu dari Hero Chow. Yap, dengan Sunpo yang dia milikin dia bisa langsung ya memiliki sebuah aksi kabur dari area tersebut. Namun Raptornya dengan satu magic barrel dengan burst boy yang dia milikin. Sementara itu di bagian belakang Hansnya udah mulai terangkat dengan wild chance yang dimiliki. Raptornya pun langsung mundur dari area tersebut. Turtle-nya berhasil langsung didapatkan. Tapi Finn masih ingin lebih, dia mulai maju ke bagian depan. Albertnya langsung memimpin siapapun yang ada di depan langsung bakal dihabisin begitu aja karena tarahnya tebal sekali. Tebal banget dar-dar pemain dari RRQ Aussie. Wow, ini gimana lagi Elim ngelihatnya? Tebal pisan masalah Elim. Ini pertukarannya jadi nggak worth sih. Dimana early game yang tadi dipegang banget sama Geekfam. Kita tahu lah, Franco yang di awal pasti dia ngerusuh-ngerusuh. Tapi malah kena first blood gitu kan. Sama adanya Valir dari Rupture. Dan kalau kita lihat dari Gold Lane juga, Swan sama Skylar tadi udah menang banget dari early damage-nya. Di level 1 dia bikin dari Skylar bisa pulang. Oke. Teman-temannya mantap semua terkena dan Skylar tinggal bersih-bersih. Quick draw cukup dan ngedapetin 1 poin kill di area atas. Mereka ngebalikin dari Skylar yang tersiksa di early. Sekarang rotasi dari Finn ke area top lane mengubah segalanya. Raptor datang sedikit terlambat ke area top lane. Membuatnya nggak bisa berkutik dan dari RRQ Aussie mereka belum berhenti untuk memberikan pressure di area top lane. Gold lane dari Geekfam menjadi fokus utama bagi RRQ Aussie. Oke. Raptor masih mencari posisi. Magic Fireball-nya pun ataupun Burst Fireball-nya pasti akan sangat-sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau connect. Ada efek slow di situ, ada efek mobilize di situ, ada efek stun juga di situ. Semuanya pasti akan sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau kena, tapi sekarang Rennernya udah masuk ke dalam tubuh dari Skylar dan menghilangkan sekitar 2 bar HP yang dia miliki. Renvi-nya di area mid mencoba untuk melakukan sebuah Way of Dragon tapi salah arah, tidak akan dilanjutkan. Yes, dan flicker yang sangat tepat pula dari R7 yang terus bergerak juga berotasi. Dan kalau dari tim Geekfam sendiri, kalau mereka war, terus memperhitungkan semua skill yang dikeluarkan oleh RRQ Aussie. Jangan sampai Yield Manipulation tadi di war tadi ke Iron Hook. Ke Iron Hook. Jadi gampang banget untuk RRQ Aussie meng-cancel dari Geekfam dan oh my god pergerakan ke area top lane. Albert mendapatkan 1 poin di area atas. Rapture terkena. Wah itu mah darah tinggal segitu ya udah. Retri adalah solusinya. Jebret langsung tadi kena ilmu hitam tadi langsung ya. Oke, sementara Turtle-nya berhasil diamankan kembali. Albertnya udah level 8. Sementara untuk Hans kita lihat tertinggal sekitar 2 level. Ini bahaya loh. Gak baik untuk Geekfam.
Dan sekarang RRQ di area top lane. Wah. Mereka ngebut di area top lane, langsung dikeluarkan. Dan Bloody Hunt seorang Finn mencoba untuk dapetin Swan. Tapi Finn-nya malah tumbang. Inisiasi dilawan oleh RRQ berhasil untuk di counter attack. Geekfam mencoba untuk membalas. Tapi Swan menjadi korban. Albert hadir. Bang Sisi ini begitu cepat. Rotasi ke area top lane. Raptor dalam bahaya. Mencoba untuk menghindari dengan ada string turret tapi tak berhasil. Renvi menuju ke area lini belakang. Hans mencoba untuk ngedapetin Albert. Tapi Albert terlalu kuat. Albert terlalu tanky. Wah, Speedy Like Will pun udah diaktifin, Phantom Step udah dikeluarkan. Tidak Tetap bisa. belum tembus sejauh ini karena mungkin belum memiliki satu item yang memang sangat-sangat mumpuni, hanya saja di area Wow. mid. Kembali diacak-acak groknya. Seorang diri berhasil mendapatkan Yves. Oh my god. Itu Purify juga dipakai nggak guna ternyata ya di hadapan Grok yang sekarang emang lagi OP-nya banget. Pas banget dia ngeseruduk nabrak ke arah tembok. Terbang tadi masalahnya Yves-nya ya. Beng. Rugi banget sih jadinya ke arah Geek Farm-nya. Dia kehilangan satu turret di mid lane-nya. Yap. Ditambah juga tadi apa ya, trading kill-nya tuh nggak worth sih. Nggak untuk worth Geek Farm banget. sendiri. Windblade, Winston. Waduh. Hampir saja masuk Buset. angin tadi Hansnya karena sedikit lagi sisa bahkan tidak sampai dengan 1 bar HP loh. Hampir saja untuk Hans bisa dilenyapkan. Ini mau gerak kemanapun untuk tim Geek Fam farmingannya juga susah. Patternnya udah dirusak oleh Rakiosi ketika mereka berhasil masuk area jungle. Nge-press Arendelle keluar ngedapetin cuan tapi dibalas dengan ada Revolution. Vince mempanis. Wah, Finn wah. yang mencoba untuk bergerak terlalu agresif kali ini. Scalar juga menjadi korbannya. Double kill didapatkan oleh Chuan. Oh, no. Mencoba untuk membalas lagi. Albert datang dengan Bangsi Shield Unity. Raptor 1 hit terakhir. Mendapatkan 1 poin. Tabrakan yang sangat maut. Tapi pertukarannya adalah 2 untuk 1. Gak berasa ke tubuh dari Albert, tapi kalau kita lihat ke arah yang berbeda, R7-nya lagi digerus habis-habisan di area mid, sementara Hansnya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah R7, tapi Clay-nya udah mulai hadir, memberikan sebuah efek yang begitu baik. Hanya saja untuk sekarang, dari Renvi-nya tertangkap seorang diri, langsung aja dengan Windflow, langsung menghilang, dengan sangat-sangat cepat masuk angin duduk pula tadi yang masuk ke arah tubuhnya. Udah gak bisa dikerokin ya. Udah gak bisa lagi, gak mempan bisa. lagi masalahnya tuh ya. Gak mempan. Dan dari Araki Hoshi gak cuma berhasil untuk nge-press tiap laningnya dan juga jungle, tapi mereka ngedapetin semua objektif yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Dari purple buff-nya, kali ini Turtle 3 kali berturut-turut berhasil diambil oleh Araki Hoshi. Waduh. Ini turtle-nya pun udah langsung diamankan lagi dan lagi terus-terusan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Hanya saja Finn berkali-kali tadi Iron Hook-nya juga connect. Untuk Bloodhound-nya juga udah connect. Entah itu berhasil, entah itu harus mengorbankan dirinya ataupun memberikan momen. Seperti apa yang kita lihat di bagian bawah tadi, satu outer turret dari bottom lane-nya itu hancur dan hampir aja. Ih, serem banget kita tadi ngelihatnya. Untungnya dengan auto purify yang dimiliki oleh Raptor itu bisa menyelamatkan dirinya, Bude. Yes, nyaris saja, tapi ada kendala, jadi kita akan membiarkan dulu terlebih dahulu untuk diselesaikan kendalanya supaya kedua tim bermain secara fair play. Tapi luar biasa tadi ya. Apa tuh? Pas ada game post gitu, tepuk tangan dulu semuanya, ngasih respect tadi. Wih. Tepuk tangan, mantap. Ini Geek Fam dan Wih. juga RRQ Kingdom berkumpul juga loh. Ini definisi walau badai menghadang. Iya, walaupun badai menghadang, tapi nih banyak dede-dede kita juga di depan nih, Pak. Nih kalau kamera nanti bisa ngelihat ke arah RRQ Kingdom ya. Ya ampun, mana imut-imut pisan nih, hei. Wih, Wah, ada yel-yelnya, ada yel-yelnya dia. Dia kayak tepuk pramuka ya. bener. Deng 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 deng. Nah, tuh lihat tuh. Ampun itu dede kecil mah di sebelah kakak cakep memang ya, pinter banget lu nyari tempat duduk memang. Hei, Itu dari RRQ Kingdom. Mereka udah selalu siap. Kali ini emang season kali ini terasa lebih hidup ya Pak Pulung. iya dengan adanya pendukung-pendukung dari masing-masing tim ini bahagia kita ngelihatnya Iya. ya. Mereka bisa hadir ke sini, mereka bisa memberikan langsung dukungannya terhadap kedua tim yang ada, Mantap. tiap dukungan kepada tim-tim mereka yang sangat mereka sukain. Cuman ya ampun, nih mungkin dede kecil tadi ya yang ada di sebelah situ tuh diajak teman-temannya Persami kali yang nggak mau. Aku mau nonton MPL aja. Aku nggak mau perkemahan Sabtu Minggu katanya. Enggak gitu Pak Nggak Pulung. mau, aku mau Nggak nonton gitu. MPL aja Kak katanya. Oh gitu ya. Nonton Nggak, dia. kewajibannya pasti udah selesai kok. Udah. Baru boleh nonton. Pendukung dari Geek juga udah hadir loh di sini nih. Iya. Mana suaranya? Hei,
Coba dong suara dari Geekfam, Mane suara dari Geekfam. Tapi untuk sekarang langsung aja kita menuju ke Land of Dawn kembali. Yes, dengan RRQC yang dalam kondisi memimpin pertandingan di menit yang ke-8 ini, mereka berhasil untuk nge-lead dari segi network sampai ke 5.000. Jadi item-item penting yang harus dimiliki kayaknya udah mereka secure sih. Harusnya. Apalagi dengan Albert, emblem sawi, tentu cepet banget dia bisa untuk berfarming. Sekarang udah level 12 dibandingkan dengan Hans. Walaupun sama-sama sawi, tapi Hans dari segi progress item dan juga levelnya tertinggal jauh dari Albert. Baru level 9 versus 12. Kalah atribut pula. Jadi buat kalian yang ingin langsung menonton Cosmopolis nih, Pulung kasih cheatnya ya. Biar dapat tiket diskon. Makanya langsung beli Garuda Splash. Nantinya untuk pembelian tiket kalian akan mendapatkan diskon 50%. Jadi bisa nonton sambil minum seger bener. Mantap kali. Apalagi nonton nih RRQC dan juga Geekfam yang akan sesaat lagi mungkin pecah peperangannya. Tapi Aren dulu lagi bisa untuk dihindari dari tim Geekfam. Maju ke area depan mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi kedudukan mau dari R7. One-shot karena Renvi masih bisa selamat. Dan Illumination Blazing membuyarkan RRQ. Mencoba untuk membalas counter inisiasi dari Geekfam. Belum berhasil untuk mempanis atau ngedapetin satu pun dari RRQ Hoshi. Keduanya masih bisa selamat dan tak ada korban jiwa. RRQ terlalu tebal dan Geek pun belum memiliki damage yang cukup untuk bisa menumbangkan satu dari mereka. Untuk menumbangkan Clay ada di baris terbelakang. Agak sedikit sulit, sementara di depannya ini tebal-tebal semua nih Lim. Yes, dan itu jadi menjadi informasi yang sangat penting gak sih? Banyak banget nih source gear yang keluar, Vince dia keluar dari reward manipulation, dan sekarang kita lihat itemnya dulu. Dengan starting item Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Health, ini menjadi awal yang bagus. Waduh, Renvi-nya tertangkap basah dan hilang sudah Renvi. Sementara untuk Vince sedikit lagi darahnya, namun untuk Han masuk terlalu dalam. Udah dua player dari Geek yang langsung dihancurkan begitu saja, tapi Albert masih ingin lebih, mundur lagi dia. Cukup dapat 2 dan sekarang Lord ada objektif selanjutnya. Udah cukup untuk merilis presence maju ke area depan dan RRQ si objektif selanjutnya tentu bisa mereka dapatkan tanpa kesulitan apapun. Geekfam gagal untuk mengkontes hal itu, malahan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan. Han semakin lama lagi untuk ngedapetin item yang dia butuhkan. Waduh, nah sekarang kita lihat nih, ada Malefic Roar. Ini adalah salah satu jawaban juga untuk bisa menembus langsung ke arah armor yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi barusan dengan Bloodline yang dikeluarkan, Finn-nya berhasil tertangkap pada Way of Dragon. Bahkan sekarang dengan 3 ultimate langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan Finn seorang diri. Clay-nya hampir aja bisa langsung diambil, tapi Clay-nya masih bisa kabur dari tersebut di tempat yang berbeda. Patrick-nya malah menjadi korban. Ada R7 yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Patrick tersebut dan plus purple buff. Ya, pertukarannya memang kayak kita ngelihat Geekfam kehilangan Shrine dan RRQ sih tanpa adanya Finn dengan Lord yang berjalan di area bawah. Ditahan Lordnya. Iya, ditahan aja, nungguin aja. Soalnya ini masih menit yang ke-10, respawn time belum terlalu lama. Wah, nih Albertnya seorang diri masih santai aja, dia punya darah yang cukup tebal. Dia masih bisa untuk memberikan informasi juga ke arah rekan-rekannya. Lord sesaat lagi akan hilang karena Lordnya masih sangat-sangat lembut sekali. Memang diambil buat ini sih, buat inner turret. Iyo dan Finn, Way of Dragon tidak ada follow up damage, tapi untungnya Finn masih bisa menggunakan flicker dan kabur dari area tersebut. Ya, dan sasaran utamanya adalah Finn. Jadi bukan masalah penting juga untuk RRQ ya. Finn punya durability yang cukup tinggi. Dan teman-teman di area belakangnya siap untuk menjemput Finn di area mid lane-nya. Semuanya sigap di area mid lane. Dan banyak sekali research yang harus dikeluarkan kalau mereka mau numbangin Finn. Dan itu lebih mereka skill wise dari Geekfam yang tetap disiplin, gak ke-trigger untuk kebuang ke arah Finn. Oke, ini waktunya dari Geek. Mereka akan bertahan habis-habisan karena kita tahu gempuran dari RRQ pastinya akan sangat menyakitkan. Sementara mereka udah mulai berbaris di bagian luar yang tepat berada di depan pagar rumah dari Geekfam itu sendiri. Belum ada satu invasi pun yang dilakukan, bahkan satu inisiasi pun belum terlihat sejauh ini. Ini inisiasi dari RRQ tinggal nunggu Iron Hook-nya sih. Iya, dan dimulai semuanya. Barusan sedikit lagi EP tersisa Renvi-nya mulai terangkat. R7 memanggil-manggil dari kejauhan, mencoba untuk mengundang pemain Geekfam untuk masuk ke dalam rumputan tersebut, Lim. Ice Queen dan Glowing One. Ini dari Vince benar-benar jawaban juga sih untuk tiga tank yang dimiliki sama RRQ Hoshi. Dan jangan lupakan Kari dengan adanya Endless Battle ditambah dengan DHS ini bakal menjadi damage yang super sakit pastinya untuk para frontliner. Tapi hati-hati dengan VYN. Iron Hook-nya ini dia benar-benar on point banget dan dia menggunakannya dengan benar-benar nyaman banget, santai banget dan selalu on point.
follow up damage-nya juga cukup banget. Nah itu dia. Kecuali karena ada satu gebrakan lagi dari Franco ya. Kita nggak tahu kapan dia flicker dan juga bloodhunt. Dan itu adalah satu kuncian yang sangat-sangat bisa merubah keadaan R7. Terlihat di area top lane Lordnya. 1 detik lagi dan Lord camp by Samsung Galaxy A53 5G langsung terlihat di area bawah. Sementara Oke. R7 berada top lane melakukan push juga terhadap laningnya. Mereka mau untuk nge-push setiap laning dan membuat Geek Fam mendefense di lane-nya. Dan ketika ada minion yang berada di area lane, otomatis Geek Fam akan sulit untuk bergerak menuju ke area Lord. Dan Lord gratis lagi untuk RRQ Hoshi. Gratis lagi Lordnya tanpa ada gangguan sama sekali. Mereka Geek Fam emang dipaksa hanya untuk tinggal di dalam pekarangan rumah mereka, di dalam area pertahanan mereka. Crush Helmet barusan pun udah berhasil diambil oleh Albert. Tapi bagus sih, Geek Fam juga mereka tahu keunggulan untuk defense di area high ground. Ya kalau mereka keluar malah lebih mudah untuk dimakanin lini belakangnya oleh RRQ Hoshi. Sementara kalau mereka mendefense di area base, lebih aman untuk Geek Fam dengan kondisi mereka yang lagi bener-bener under. Dari goldnya aja 4 member RRQ Hoshi berada di area atas. Dari segi damage-nya pun juga positioning Geek Fam perlu diperhatikan untuk melakukan defense. Ini bisa jadi push untuk RRQ Hoshi yang terakhir atau bisa ditahan oleh Geek Fam. Nah ini dia nih Lordnya barusan ada konsep udah langsung dikeluarkan, tapi Void Crystal sepertinya udah mulai cukup untuk bisa menggagalkan pergerakan dari R7. Tapi Albertnya masih berputar-putar aja, belum ada satu orang pun yang menjadi korban dari tabrakan velg yang akan dia lakukan. Karena Lordnya masih melihat dari kejauhan. Raptor yang menjadi orang terdepan, ada Vince juga yang masih melakukan pergerakan ke area belakang. Tapi untuk sekarang Raptor yang mulai maju ke bagian depan karena Envy-nya. What are you doing? Ada flicker yang sepertinya Beast. Bahkan untuk kali ini dirinya malah menjadi korban dan tidak ada pertukaran yang terjadi. Mencoba untuk mencari lini belakang dari RRQ Hoshi nyatanya gagal karena pergerakan begitu kuat. Dan Iron Hook yang connect langsung di follow up dengan sampai ke RRQ Hoshi. Mereka mau ini menjadi last push mereka. Satu push terakhir kah karena R7 sudah tumbang, tapi RRQ Hoshi dengan wave minion yang hadir di base milik Geek Fam, mereka akan melanjutkan hal ini. 2 lawan 4 ditambah RRQ Hoshi dengan minionnya akan menghancurkan base milik tim Geek Fam. Game pertama didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi menang dengan satu momen saja seperti ada di Lim. Di early game mereka bisa mengatasi itu, mid ke late udah dikuasain semuanya. Ya dia bermain sangat rapi pastinya dari teman-teman RRQ Hoshi sendiri. Dan mereka juga tampil berbeda nggak sih? Untuk saat ini kita tidak melihat Albert dengan damage dealer. Itu salah satu hal yang menarik banget sih untuk RRQ sendiri. Karena ya kita tahu